Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Qutbuddin Al-Farabi dan NIM saya 934402320. Di sini saya akan menjelaskan tentang kandungan Al-Qur'an. Yang pertama, kandungan ayat muhkam dan mustabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam, yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Akan tetapi semua pengertian tersebut kembali pada arti dasar, yaitu pencegahan. Seperti pada kalimat ahkam al-amr yang berarti dia menyempurnakan suatu hal yang mencegahnya dari kerusakan. Syadali 994 dari kerusakan. Sedangkan kata mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal, seperti ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan dua kata tersebut. Contoh yang pertama, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir, yang artinya Alif Lam Ra, inilah suatu kitab dan ayat-ayat yang disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Quran Surat Al-Qur'an ayat 1. Yang ayat kedua yaitu Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha, yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa menurut mutu ayat-ayatnya lagi dan berulang-ulang. Yang kedua, contoh ayat di atas terkesan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Umar itu Ibnu Habib An-Naisarubi berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertamanya, dan ayat Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Menurut ayat pertama adalah muhkamnya, Al-Quran adalah kesempurnaannya, dan tidak adanya pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya. Sedangkan maksud mutasyabih pada ayat selanjutnya adalah menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran, kebaikan, dan kemukjizatan. Oleh karena itu, baik muhkam dan mutasyabihat dengan memandang pengertian secara mutlak sebagaimana di atas disebutkan tidak menafikan satu, sedangkan pengertian muhkam dan mutasyabih secara terminologi di kalangan ulama banyak berbeda pendapat. Secara Al-Suyuti mengemukakan 18 definisi. Dari Al-Zakaroni juga telah mengemukakan 11 definisi pula. Dari seluruh definisi tersebut sering dipergunakan ialah sebagai berikut. 1. Ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang mutasyabih hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Yang kedua, muhkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan mutasyabih mengandung banyak wajah. Yang ketiga, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan menjelaskan dengan diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasyabih demikian memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Yang keempat,
Muhkam ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepada isyikal, kepelikan. Mutasyabih ialah lawannya muhkam atas isim-isim musyitarok dan lafalnya muhab, samar-samar. Sikap ulama dapat menafsirkan ayat-ayat mutasyabih. Yang pertama, ayat-ayat mutasyabih timbul karena sifatnya yang mujmal, global, dan itu tentunya memerlukan takwil. Di sisi lain, sebagai besar ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih tidak diketahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang berilmu akan berhenti pada kalimat-kalimat, dan orang-orang yang berilmu mendalam kalimat tersebut mengindikasi para ulama akan mengetahui takwil. Kandungan ayat muhkam yaitu menjadi kemudahan bagi manusia yang mengetahui arti dan maksudnya, mendorong umat Islam dan untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafaz ayatnya yang dapat dipahami. Kandungan ayat mutasyabih menunjukkan kemujizatan Al-Quran, ketinggian sastra dan balaghahnya, agar manusia menyadari sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kandungan ayat Al-Quran yaitu yang pertama akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan, sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaklah tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Eksistensi manusia di bumi ini terlalu tertentu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kuasa Allah sebagai pencipta menjadikannya satu-satunya zat pantas untuk disembah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Yang kedua, hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil dan sejahtera. Yang keempat, sejarah. Al-Quran mengucapkan sejarah dan cerita masa lalu yang dijadikan pelajaran dalam kurung ibrah bagi umat Islam. Pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjadi kehidupan agar senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tentram dan jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Yang keenam yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu banyak mengandung ayat-ayat mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah Al-Alaq yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama untuk mendalami ilmu. Pengetahuan ini mengisyaratkan Al-Quran sebagai sumber ilmu bagi manusia. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.